Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya Nini, asli Beijing, Tiongkok. Sekarang Nini lagi mau berangkat ke satu rumah sakit swasta di kota Beijing, persisnya di distrik Haidian, bagian baratnya pusat kota Beijing. Nah, kenapa saya mau ke sana? Karena adik perempuan saya beberapa hari yang lalu sudah melahirkan anak. Dan saya bawa apa teman-teman? Coba lihat. Teman-teman, ini adalah bunga yang terbuat dari kain. Boneka. Kenapa saya pilih ini ya? Nah, sebenarnya saya dulu berencana mau beli bunga segar yang sudah dibungkus dengan perhiasannya yang cantik-cantik. Tetapi sebelumnya saya cek ya di sosmed, ada usulannya dari netizen. Mereka bilang kalau mengunjungi ibu dan bayi lebih baik tidak membawa bunga segar karena meskipun cantik tapi ada kemungkinannya bayinya bisa kena alergi terhadap bunganya, mungkin ada kemungkinannya gitu. Nah, jadi saya rasa lebih baik gantinya. Jadi ini adalah kreasi saya, mau beli satu bunga yang terbuat dari kain boneka ini. Nah, adik saya dia masih muda, jadi dia juga adalah orang fashion. Saya rasa mungkin dia akan lebih suka ini. Dia lebih suka yang lucu-lucu itu. Nah, selain itu saya bawa satu hadiah. Apa itu? Karena adalah seorang anak bayi perempuan, cewek perempuan. Nah, ini adalah emas. Nah, emasnya ini adalah satu hadiah yang sudah terbiasa ya kepada bayi yang baru dilahirkan. Karena sekarang baru-baru ini emasnya terus naik harganya. Jadi dalam kemampuan saya hanya beli yang kecil saja teman-teman. Ini adalah satu merek emas yang sudah sangat terkenal dan bersejarah dari kota Shanghai. Mereknya dari kota Shanghai, tapi sekarang sudah dibuka cabangnya di seluruh Tiongkok. Oke, ayuk 15 menit bisa nyampe. Teman-teman, sudah saya tiba di rumah sakit swasta ini yang baru saya parkir. Nah, ngomong-ngomong ya, sekarang masih mayoritas rumah sakitnya adalah rumah sakit negeri, milik negeri itu. Tapi juga muncul banyak yang swasta, dan mayoritas ibu hamil memilih melahirkan anaknya ke yang negara itu. Tetapi juga semakin banyak orang yang muda mau memilih yang swasta karena swastanya baik, layanannya bagus dan tidak terlalu ramai, tidak usah antri panjang, tetapi juga harganya beda banget. Nah, coba nanti saya nanya ya kepada adik saya harganya gimana. Ini adalah Meizhong Yihe. Nah, satu rumah sakit yang swasta teman-teman. Coba kita masuk ya. Oh, di sini ada dokter-dokternya. Keluar dari lift. Coba saya cari ya. Ini adalah adik saya, teman-teman. Wow, teman-teman, ini kamarnya. Inilah keponakan saya, nickname-nya adalah Sungguo. Kecil sekali badannya sehingga saya belum berani memeluknya, hanya melihat dan berbicara dengan dia saja. Inilah hari ketiga Sungguo datang ke dunia ini. Hadiah saya diletakkan di sampingnya. Bentuk koin ini namanya Ping An Kou yang dipercaya dapat membawakan keselamatan kepada pemiliknya.
Perawat setiap hari akan cek badan untuk adik dan keponakan saya. Perawatan dokter, perawat, dan suster yang baik-baik meredakan kegelisahan adik saya yang baru menjadi ibu. Seorang perawat lain datang lagi untuk cek penyakit kuning bayi kecil. 那这要是顺产的，当天就出院的呢？就是回家就观察他肤色。哦，他的特别8.6，我们从这边看，还行，他都算是很好的。我记得身上是那个9.0，身上稍高一点。Tak terasa, 2 jam sudah berlewat. Sebulan kemudian akan saya mengunjungi adik saya dan sungguh lagi. Teman-teman, sekilas ya mengunjungi rumah sakitnya. Karena kebetulan waktu saya datang, mungkin bukan kebetulan, mungkin itu adalah hal yang terbiasa. Karena waktu saya datang, adik saya lagi menyusu, jadi nggak begitu gampang untuk di syuting. Bawel sebentar mengenai hasil kunjungan saya. Nah, saya ngobrol sama adik saya. Dia bukan sendiri lahir, dia dioperasi. Nah, jadi dia bisa memilih jadwalnya untuk melahirkan anak. Dan dia memilih rumah sakit yang swasta ini waktu dia lagi hamil. Nah, jadi waktu cek badan sampai lahir, sampai sekarang inap di rumah sakitnya selama 5 hari. Jadi besok dia akan pulang rumah. Nah, selama ini harganya mahal. Harganya dia bilangnya mungkin udah sampai 100.000 yuan RMB atau bahkan lebih. 100 beberapa puluh ribu lebih yuan RMB. Jadi cukup mahal ya. Tapi kalau lahirnya di rumah sakit yang negeri, yang milik negeri itu jauh lebih murah dan bisa ditanggung sebagian besar oleh pemerintah. Tapi kalau di swasta, kebanyakannya harus sendiri tanggung. Itu harganya beda. Dan juga dia mengundang seorang pembantu, seorang suster yang khusus untuk merawat bayi yang baru dilahirkan. Jadi hanya rekrutnya 2 bulan atau 3 bulan saja. Nah, karena kalau di Tiongkok ya, wanita yang melahirkan anak itu harus ada periodenya nifas. Nah, mungkin kalau di Eropa atau di Amerika wanitanya nggak usah 1 bulan nifas. Tapi kalau di China harus 1 bulan. Dirawat dengan sebaik-baiknya, tidak bisa kena angin, tidak boleh kedinginan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saya nggak tahu apakah di Indonesia juga ada yang periode nisan seperti ini. Nah, tapi kalau di Tiongkok harus. Nah, jadi makanya dia mengundang seorang suster, mahal juga. Ini lebih mahal daripada suster yang biasa. Nah, jadi yang ini sebulan sekitar 15.000 yuan RMB 1 bulan, 1 orang. Nah, tapi dia sangat berpengalaman. Dia kerjanya khusus ini untuk merawat ibu yang baru melahirkan dan bayi yang baru dilahirkan. Waktu saya ngobrol sama adik saya, bagaimana perasaannya menjadi seorang ibu, dia bilang selain waktu melihat anaknya yang begitu lucu, begitu kecil, dia rasanya dia memang bagus, cantik, lucu. Tapi di bidang yang lain dia rasa tidak enjoy karena sakit, karena badannya masih belum pulih normal, masih gemuk, dan dia rasanya tidak enak sekali. Tapi waktu melihat anaknya rasanya bahagia. Itu. Dan suaminya dia adalah ayah yang baru juga. Dia bilang psikologinya, dia sudah melakukan persiapannya di bidang psikologinya sudah lama, tapi masih belum tahu gimana caranya itu. Jadi lagi belajar. Tapi saya merasa dia cukup bagus. Meskipun dia masih muda, hanya menjadi ayah beberapa hari, tapi dia sudah berani untuk pegang anaknya dan gayanya sangat betul, dan dia juga sangat sabar. Pasti adalah seorang ayah yang baik. Dan ngomong-ngomong ya, hadiah saya, adik saya sangat suka. Kenapa? Dia bilang
waktu anaknya dilahirkan, dia juga cari-cari ya di internet dan juga pernah tanya kepada DeepSeek, adalah satu alat AI ya, kecerdasan buatan yang sekarang lagi viral ya di seluruh dunia. Itu DeepSeek dari Tiongkok, dia adalah AI. Dan adik saya nanya kepada DeepSeek, bagaimana dia nasibnya, gimana itu, dia kekurangan apa? Karena kalau menurut Tiongkok, semua halnya punya 5 unsur, logam atau emas, kayu, air, api, tanah itu. Nah, jadi dari 5 unsur ini anak saya dia kekurangan di bidang yang mana? Nah, ya jawabannya adalah jawabannya dari DeepSeek ya. Belum tahu itu betul apa enggak, tapi adik saya percaya. Dia bilang katanya anaknya kekurangan logam ada emas, keduanya air. Nah, jadi saya kasih emas kepada dia. Dia rasanya pas banget. Dia sangat suka. Oh yeah. Jadi hadiah saya sangat disukai ya teman-teman. Oke lah, vlog kali ini sangat singkat. Sampai di sini saja karena mengenai melahirkan anak, yang saya juga tidak punya anak, jadi saya tidak tahu apa perasaannya, pengalamannya gimana. Jadi saya hanya menjongok sebentar saja. Jadi vlognya tidak panjang, hanya share beberapa informasi saja teman-teman. Dan juga kalau Anda juga tertarik dengan adik saya, silakan cari vlog sebelumnya. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saya pernah ngevlog bersama adik saya. Kami ngobrol ya mengenai pengalamannya waktu dia berpariwisata ke Indonesia. Itu juga sangat menarik. Saya kasih linksnya di atas, silakan carinya. Oke, dadah.